menyusun program training yang membawa dampak perubahan. Saya tadi sudah memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian, apa sih tujuan menyelenggarakan program pelatihan? Mayoritas Bapak Ibu menjawab adalah untuk memperkecil gap. Ya, ada yang menjawab sustain business. Oke, nah saya mau jelasin Anda nih. Tujuan utama suatu pelatihan itu ada 4. Ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama, saya menyelenggarakan pelatihan karena ada problem. Saya mau pecahkan problem ini, masalah ini lewat pelatihan supaya problemnya teratasi. Supaya problemnya teratasi. Ya, contoh, produksi di perusahaan produksinya rata-rata error standarnya hanya 1% diizinkan, tapi yang terjadi adalah 3,5%. So there is a problem. Karyawan rata-rata maksimal per satu departemen hanya boleh 50 menit keterlambatan per bulan, tapi kenyataannya hampir 250 menit keterlambatan. There is a problem. Saya mau lewat training ini problemnya diperbaiki. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, continuous improvement. Standarnya udah tercapai, KPI-nya udah tercapai, targetnya udah tercapai, tapi saya mau tingkatkan lagi ke tingkat yang lebih tinggi, itu continuous improvement. Ya, contoh, sales-nya udah tercapai, 1 bulan rata-rata adalah misalnya 500 juta misalnya. Nah, kita mau tingkatkan lagi menjadi 600 juta. Nah, caranya gimana? Kita perlu belajar cara baru, strategi baru, metode baru. Itu continuous improvement. Bedanya nomor 1 dengan nomor 2. Kalau beda nomor 1, ada problem. Standarnya belum tercapai. Kalau yang nomor 2, standarnya udah tercapai, saya mau naikkan standar yang lebih tinggi. Saya yakin tiap tahun perusahaan itu akan meningkatkan targetnya. Ya, meningkatkan penjualannya lebih tinggi lagi. Ya, nah tetapi yang lain-lain nggak diperbaiki, makanya kenapa target penjualan seringkali nggak tercapai. Yang ketiga, saya lakukan perubahan, saya lakukan pelatihan karena saya mau lakukan perubahan perilaku karyawan supaya lebih positif. Ya, yang motivasinya rendah, kita mau naikkan jadi tinggi. Saya mau ada perubahan perilaku. Nah, Bapak Ibu Anda lihat, tujuan pelatihan yang nomor 1, 2, dan 3 itu harus ada perubahan yang nyata. Tapi ironisnya, banyak perusahaan punya persepsi lakukan training, melakukan pelatihan, tujuannya adalah menambah pengetahuan. Pertanyaan saya begini loh Bapak Ibu, ya, kalau kita training tuh hanya nambah pengetahuan gitu ya, nambah knowledge, nambah skill, tapi nggak terjadi perubahan. KPI-nya tetap nggak nyampe, atau KPI-nya ketika ditarik ke tingkat yang lebih tinggi nggak mampu, dan nggak ada perubahan yang nyata, saya mau tanya Bapak Ibu, ada gunanya nggak pelatihan itu? Banyak perusahaan menyelenggarakan pelatihan itu hanya tujuannya nomor 4. Ya, makanya tadi Bapak Ibu banyak sekali masuk ke dalam kompetensi. Itu sih nggak salah Bapak Ibu. Tapi belum sampai di ujung. Itu baru OTW. Kalau hanya meningkatkan pengetahuan, kompetensi, naikin skill, itu baru OTW targetnya. Kita mesti sampai ke ujung yang bisa diukur dengan return on investment. Ada istilah ROTI Bapak Ibu, return on investment training. Return on training investment. Ya contoh, saya punya contoh tadi ya, produksi tadinya errornya rata-rata 1,5%. Problem kan Bapak Ibu, kita mau pecahkan. Ya, pokoknya harus di bawah 1%. Ketika saya dari 1,5% misalnya bisa mencapai 1%, saya sudah hemat 0,5% error. Silakan dihitung rupiahnya berapa yang dihemat. Trainingnya cuma ngabisin biaya katakanlah 200 juta. Tapi penghematan 0,5% itu adalah miliaran. Wah, return on training investment-nya tinggi banget. Anda ngerti ya, Bapak Ibu ya? Makanya saya punya saran, ketika Anda sebagai penyelenggara program pelatihan, yang paling Anda nanti disanjung, dipuji, dikasih reward oleh direksi Anda, adalah kalau Anda bisa masuk ke kategori 1 dan 2. Always start from apa problemnya. Problem kita apa nih?
Ya, target apa yang kita belum tercapai? KPI apa kita yang harus tercapai? Atau KPI kita udah tercapai. Kita mau naikin di level apa? Nah, butuh training. Tapi Bapak Ibu, kalau Anda punya penekanan adalah knowledge only, which is nggak salah, saya mau bilang Bapak Ibu, sangat nggak salah, training itu adalah nambahin pengetahuan, nambahin kompetensi, tapi belum cukup. Kalau bicara 100% ya, baru di tahap 50% Bapak Ibu. Mesti didorong sampai terjadi perubahan yang nyata. Nah, saya kasih juga contekan ya, Bapak Ibu contekan nih. Yang paling cetar adalah yang nomor 1. Jadi Bapak Ibu kalau Anda adalah HRD ya Bapak Ibu sekalian ya, atau trainer. Selalu Anda cek dulu, before-nya gimana, problemnya apa, penyakitnya apa. Nanti setelah training, setelah sekian bulan, after-nya gimana, before and after-nya ini yang Anda boleh banggakan kepada direksi Anda. Anda dapat reward, saya mau bilang sama Anda. Saya udah 20 years, 20 tahun malang melintang ke berbagai perusahaan. Dan rata-rata paradigma yang terjadi adalah training, nambahin knowledge dan kompetensi. Nah, Bapak Ibu, saya boleh nggak minta Anda ketik di chat juga ya. Profesi Anda sekarang di bidang apa? Apakah Anda di HRD atau non-HRD? Misalnya Anda di marketing, di produksi, segala macam. Anda adalah orang HRD bukan atau human capital bukan? Ya supaya saya pengen tahu aja, saya ngomongnya nyambung apa enggak nih ya dengan orang-orang human capital atau HRD. Ya boleh nggak Bapak Ibu kasih saya informasi ya, who you are. Karena di sini udah ada 60-an orang ya, backgroundnya pasti beda-beda. Oh, HRD, Helen, HRD. Oke, berarti saya ngomongnya saya nyambung ya. HRD, ada yang dari operasional. No problem Pak, Anda belajar di sini. HRD, HR, learning, development, good. Berarti kita on track ya. Audiensnya saya on track nih. HRD juga ya. Good. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, saya mau ajak Anda belajar pinter. Ingat, Anda di perusahaan, Anda bukan universitas. Anda bukan akademisi. Anda punya target adalah bagaimana menolong direksi memecahkan masalah yang ada. Justru gap-nya itu adalah gap yang ada, KPI yang ada dengan realisasi itu perlu disempitkan. Ya, salah satu udah pasti lewat memperbaiki skill, memperbaiki kompetensi, memperbaiki attitude. Makanya tadi ini 3 besarnya Bapak Ibu. Harusnya training Anda mengacu ke nomor 1, 2, dan 3. Training-training yang sifatnya menambah pengetahuan saja, ini lebih cocok untuk manajer ke atas. Contoh, akhir tahun kita mau bikin seminar Outlook Ekonomi tahun 2023. Itu kan pengetahuan. Yang cocok siapa ikut? Direksi, senior manager, supervisor mah nggak usah. Ya, apalagi yang berbayar ya. Nanti pulang dari training, seminar, manajer atau direksi sampaikan kepada seluruh karyawan. Contoh lagi, perubahan perpajakan 2023. Nah, itu kan perlu tahu tuh. Kita utus beberapa orang. Jadi yang nomor 4 ini hanya for limited person only. Ya, nah saya kasih tip Anda yang lain. Anda catat nih. Tiap kali Anda menyelenggarakan program training apapun, di kolomnya Anda, kalau misalnya Anda ada form ya, Anda bikin 4 hal ini Bapak Ibu. Kategori pelatihan ini adalah nomor 1, 2, 3, atau 4. Saya kasih tips. Yang mana? Kalau Anda bilang nomor 1, dari apa menjadi apa. Continuous improvement dari apa menjadi apa. Perubahan perilaku juga begitu. Nah, harus ada perubahan yang nyata. Anda nanggap maksud saya? Ya. Nah, tadi hanya beberapa orang yang saya rasa jawabannya lebih pas ya. Tujuan pelatihan adalah supaya bisnisnya sustain. Itu benar, bertumbuh. Bukannya kompetensi. Saya mau bisnisnya sustain lewat meningkatkan kompetensi. Ya sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon maaf, bukannya salah kompetensi, tapi baru halfway gitu. Belum sampai ujung. Direksi pengen taunya di ujung. Ya, bahkan direksi bilang begini, gue masa bodoh dulu mau apain itu karyawan, pokoknya KPI tercapai aja. Intinya kan gitu kan Bapak Ibu. Mereka don't care skillnya naik apa nggak naik. Skillnya naik, kompetensinya naik, tapi KPI-nya nggak tercapai, sama aja bohong.
Nah, ini juga ada meningkatkan produktivitas, betul. Produktivitasnya yang kita naikin. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, Anda di learning development, Anda di human capital, Anda di HRD, Anda harus tahu very precisely ujungnya tuh sampai di mana. Apa yang diinginkan kacamata direksi Bapak Ibu. Anda mesti lihat Anda punya customer loh. Anda perlu lihat Anda punya user. Usernya Anda adalah owner, business owner, direksi, top management. Ya. Nah, banyak sekali pelatihan yang sia-sia Bapak Ibu. Saya 20 years keliling kemana-mana Bapak Ibu. Saya bisa meringkas ini karena saya mengamati, saya melihat sendiri Bapak Ibu. Pelatihan yang sia-sia adalah hanya sekedar pengetahuan. Tidak utamakan perubahan. Terlalu teoritis, nggak aplikatif. Ya memang bidang-bidang tertentu ya butuh teori yang kuat. Ya contoh perbankan ya Bapak Ibu, itu sangat perlu teori yang macam-macam. Regulasi, SOP itu penting. Ya tergantung bidangnya. Ya, tapi kalau yang bukan yang kaitan terlalu yang kayak begitu ya Bapak Ibu ingat loh, Anda bukan universitas. Jadi ngapain terlalu teori yang berlibat-libat, yang jelimet banget, tapi nggak membawa perubahan. Makanya saya sangat sarankan Anda coba deh lakukan evaluasi ulang. Anda punya cara merancang pelatihan Anda. Lalu, terlalu banyak informasi dalam satu satuan waktu. Ya, trainingnya segunung, banyak sekali kontennya. Nah, seringkali ya, nggak seringkali. Kadang-kadang saya dapat request dari klien gitu ya. Trainingnya 2 hari, ya kalau 1 hari itu 4 sesi, berarti 2 hari 8 sesi. Tapi Pak, muatannya perlu ada 12 poin. Pak, kita mau ada sinergi, Pak. Kita mau ada membangun teamwork, Pak. Kita mau ada problem solving-nya. Kita mau ada decision making-nya. 12 mata pelajaran dalam waktu 2 hari. Pak, nyinggung-nyinggung dikit aja, Pak. Dikit. Pertanyaan saya, apa yang Anda harapkan dengan begitu banyak? Manusia itu nangkepnya itu terbatas loh, Bapak Ibu. Sangat terbatas. Ya, saya pribadi saya udah banyak melakukan berbagai eksperimen. Ya, sangat nggak baik Bapak Ibu sekalian. Terlalu banyak muatan dalam satu satuan waktu. Saya yakin Anda juga pernah ikutan training apapun lah. Setelah habis training yang Anda ingat apa? Coba Bapak Ibu Anda ketik di chat. Apa yang paling Anda ingat setelah 2 hari training yang begitu padat? Yang muatannya banyak. Ayo coba tukar pengalaman ya. Coba Anda ketik di chat Bapak Ibu. Saya pengen tahu Anda punya pengalaman. Apa yang paling Anda ingat ketika Anda habis ikutan training yang muatannya begitu banyak informasi? Ayo ketik di chat dong. Ayo. Apa coba? Saya tunggu ya. Lalu yang keempat, tidak ada follow up untuk repetisi. Ya banyak orang menganggap punya pemikiran habis di training pokoknya bakalan berubah. Ajaib. Ajaib banget. Habis training 2 hari, apalagi 3 hari, apalagi 4 hari, pasti berubah. Kita belajar sepeda aja banyak kejeduk-kejeduknya ya Bapak Ibu. Ya, jatuh bangunnya. Ya. Nah, ini dia nih. Ada orang yang masuk juga. Ice breaking-nya, suasana ruangannya. Ayo dong, apalagi dong. Ya, di sini hampir 70 orang nih. Apa yang paling Anda ingat dalam sebuah training yang sangat-sangat padat? Ya, saya minta partisipasi Anda. Tugasnya pasti berat. Oke, apalagi coba yang paling Anda ingat? Capeknya. Oke. Makanannya betul banget. Apalagi kalau makanannya jelek ya, paling diingat. Kita komplain makanannya, gile nih pelit banget nih makanan kayak begini. Atau makanannya enak gitu ya Bapak Ibu ya. Itu yang paling diingat tuh sering kali. Setuju kali. Studi kasusnya. Ya, kalau ingat ya Pak ya. Ujiannya yang susah. Oh, narasumbernya kali ya yang lucu ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ya, judul materinya doang. Sisanya udah lupa, udah balik kepada trainernya. Itu realita loh Bapak Ibu, itu realita. Ngerti maksud saya? Dan yang kelima Bapak Ibu, pelatihan yang sia-sia. Atasan langsung tidak berpartisipasi. Atasannya nggak tahu apa yang di training anak buahnya. Jadi kembali dari training, anak buahnya mau melakukan perubahan, lalu atasannya bilang, lu ngapain lu?
Kok jadi aneh sih lo? Udah jangan dirubah, udah jangan rubah. Itu training itu kerjaan HRD itu, kerjaan HRD. Udah ikutin cara yang lama, jangan aneh-aneh. Ini kalau atasannya nggak ikutan training. Ya, Bapak Ibu, ini khususnya ya training-training yang berbau soft skill. Hard skill juga sebenarnya atasan perlu tahu anak buahnya dilatih apa. Ya, nah ini adalah pelatihan sia-sia. Nah, saya minta Anda ketik lagi di chat. Banyak nggak ini terjadi, Bapak Ibu? Berdasarkan pengalaman Anda. Sering terjadi nggak? Ayo, ketik di chat lagi. Ya, hari ini saya banyak dengan dialog dengan Anda sih. Jadi Anda nggak dengar saya doang ya. Banyak nggak ini terjadi? Coba Anda ketik lagi di chat ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau jelasin Anda sekali lagi. Jebakannya ketika Anda bikin program training yang dimana nggak ada hasil, Bapak Ibu. Jebakannya ada ini. Hanya jalankan program dan habiskan anggaran aja. Ada ya pemikiran perusahaan atau bagian HRD. Pokoknya programnya sih dibanyakin, kelihatannya sibuk banget gitu. Training ini, training ini, training ini, training ini, training ini, kelihatan sibuk. Wah, Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya Anda deh, kalau satu orang ikutan trainingnya begitu banyak dalam 1 tahun, emang sanggup mempraktekannya? Itu jebakan, Bapak Ibu. Yang kedua, hanya ngikuti tren aja. Dia nggak lihat problem perusahaan. Pokoknya lagi trennya training tentang blue ocean, red ocean, ambil training itu. Nanti lagi training tren apa lagi, ambil. Tapi dia nggak melihat borok-borok di perusahaan tuh apa yang perlu diperbaiki. Makanya nggak ada hasil. Lalu, tidak menjual kepada user dan top management. Artinya, Anda nggak ngobrol dulu dengan para atasan, ini training ini buat ngobatin penyakit ini. Training ini untuk melakukan perubahan ini. Kenapa? Karena penekanannya dia knowledge only dan kompetensi. Direksi nggak perlu tahu, nggak terlalu perlu follow up kompetensi. Dia pengen lihat ujungnya, ending goal-nya itu kemana. Ya, kemudian apa? Terlalu menekankan pelatihan-pelatihan teknis. Ya, teknik produksi, teknik apalagi ya kalibrasi, teknik ISO 5K dan sebagainya, 5R. Bukan salah ya Bapak Ibu, bukan salah. Tapi kalau soft skill trainingnya nggak seimbang, maka hard skill-nya juga nggak ada gunanya. Ya, lalu tidak memahami proses belajar hingga terjadi perubahan. Ini termasuk banyak loh HRD yang nggak ngerti. Ya, prosesnya apa sih orang habis training supaya terjadi perubahan? Ya, malah saya pernah beberapa kali ditanya perusahaan yang HRD-nya nanya, Pak, dijamin nggak Pak ya habis training ini langsung berubah ya Pak ya? Emangnya magic pills? Emangnya ajaib? Ya, mengubah kebiasaan itu butuh waktu yang luar biasa. Nah, saya mau pastikan Anda mengerti loh Bapak Ibu. Perubahan itu adalah sebuah proses. Itu bukan peristiwa sesaat. Habis training, twing berubah. Nah, Bapak Ibu perlu paham hal ini. Ya, untuk mencapai perubahan yang nyata dan permanen, butuh lebih dari mengirimkan karyawan untuk dilatih aja. Anda harus siapkan mereka punya mental juga. Nah, saya akan berikan Anda 10 tips ya bagaimana Anda melatih Anda punya karyawan sehingga terjadi perubahan ya. Nah, Bapak Ibu, 10 tips ini ya. Yang pertama, saya selalu sarankan identifikasi masalah apa yang ingin diperbaiki. Ini adalah yang paling penting Bapak Ibu. Ya, di bagian produksi, di bagian marketing, di bagian finance, di bagian gudang, apa sih problem-problemnya mereka? Anda lakukan training needs analysis dengan bukan hanya melihat kompetensinya aja Bapak Ibu. Problemnya apa? Nah, problem itu masalah kan macam-macam ya. Masalah KPI dan target tercapai enggak, masalah kompetensi, masalah habit, masalah attitude, silakan Anda jabarkan. Start from here, Bapak Ibu. Ini apalagi udah menjelang akhir tahun ya.
Anda kan udah mulai merancang tahun depan punya program pelatihan. Mulai dari ini, masalah apa yang ingin diperbaiki? Nah, Bapak Ibu, akan lebih bagus lagi Anda interview dengan direksi, dengan level GM. Saya sarankan GM dan direksi deh Bapak Ibu. Pak GM, Bu Direksi, apa sih yang Bapak Ibu lihat masalah-masalah yang mau diperbaiki khususnya 2023? Nah, Anda batasi Bapak Ibu. Kita mau ngerubah, menyelesaikan masalah itu nggak bisa dalam waktu singkat. Bapak Ibu batasi. Nah, misalnya, Pak, Bu, boleh nggak minta 5 hal yang Bapak Ibu mau lihat perubahan tahun depan. Jadi ini based on request dari usernya, bukan asumsi kita di HC, di learning. Nah, mungkin ya ada direksi yang juga bisa menguji Anda. Menurut kamu gimana? Anda udah siapin jawaban. Oh Pak, menurut survei saya nih Pak, problem-problem yang perlu diselesaikan 5 besarnya adalah A, B, C, D. Ini kalau direksi yang minta Anda usulkan dulu. Ya, start dari sini Bapak Ibu. Yang kedua, tentukan sasaran pelatihannya. Before and after-nya mau seperti apa? Ini harus terukur. Ini harus terukur, ya. Jadi Bapak Ibu, contoh tadi yang saya bilang, produksi errornya, tingkat errornya adalah 1,5%. Standarnya 1%, maksimal. Kami mau setelah lewat berbagai pelatihan, itu akan menjadi 0,75%. Kuantitatif. Jadi program pelatihan Anda betul-betul result oriented. Bukan hanya di kompetensi. Kompetensi itu adalah medianya. Ini penting juga. Kompetensinya dari A menjadi B. Ya, skillnya dari A nambah jadi B. Tapi yang lebih penting lagi, ending result-nya. Yang ketiga, tentukan materi training yang relevan. Bapak Ibu, Anda boleh catat ya. Anda boleh catat. Ini saya slide-nya kebetulan nggak ada. Ada tiga materi training yang Bapak Ibu perlu libatkan tiga-tiganya supaya KPI tercapai, ending result-nya tercapai. Ada 3 klasifikasi materi training. Oke, Anda catat ya. Yang pertama, hard skill. Yang kedua, soft skill. Soft skill itu adalah leadership, management, coordination, team building, dan sebagainya. Yang ketiga, super soft skill. Ini adalah mindset dan attitude dan culture. Super soft skill itu adalah mindset, attitude, dan culture. Saya mau tanya Bapak Ibu, untuk bisa terjadi perubahan, KPI-nya bisa naik, mencapai target KPI, dari 3 macam ini, hard skill, soft skill, super soft skill, menurut Anda, dari 3 poin ini, mana yang megang peranan yang sangat penting? Kalau ini nggak dilatih, maka seluruh KPI-nya juga tidak ngalamin perubahan. Mana coba Bapak Ibu? Boleh nggak Anda ketik di chat lagi? Poin mana? Dari 3 poin ini yang menjadi penentu perubahan itu terjadi. Hard skill, soft skill, super soft skill. Oke? Nah, Bapak Ibu udah banyak yang jawab nih. Culture, super soft skill, that's correct. Betul banget Bapak Ibu. Tapi ini yang paling jarang disentuh. Makanya kenapa trainingnya gagal. Saya kalau training ya Bapak Ibu, saya belajar lah. 20 tahun saya punya pengalaman. Anda tahu nggak? Ketika di ruangan training, saya bisa tahu mereka punya cara berpikir ketika lagi break, lagi makan siang. Banyak yang ngomong gini, Pak, ini training sih bagus, Pak. Tapi ini lebih cocok untuk direksi dan manajer, Pak. Bukan saya. Resisten, Bapak Ibu. Pak, ini mah mestinya training-training kayak gini direktur dulu, Pak. Manajer dulu. Jadi mereka ikutan training pun karena disuruh. Bahkan manajer juga banyak yang bersikap kayak gitu, Bapak Ibu. Mindset-nya. Anda nggak rubah mindset-nya, Bapak Ibu. Mau training hard skill sampai budek, nggak berubah. Ini saya punya pengalaman. Tidak akan berubah, Bapak Ibu sekalian. Tidak akan berubah. Kalaupun berubah, dikit banget.
Itu yang bikin kenapa bagian HR itu jadi agak kecewa ya. Malah yang disalahin trainernya. Wah, ini trainernya nggak jelek, ini jelek nih trainernya. Ya, jadi Bapak Ibu Anda perhatikan materi training ada tiga klasifikasi loh. Hard skill, soft skill, super soft skill. Anda tidak perhatikan soft skill, Anda tidak perhatikan super soft skill, Anda punya hard skill training, gugur. Berubahnya dikit banget. Soft skill itu leadership, management, coordination, decision making, problem solving, itu soft skill. Ya, oke, saya lanjut ya. Yang keempat, trainingnya dalam 1 hari muatannya terlalu banyak. Ini kayak di universitas ya Bapak Ibu, kan waktu kita kuliah juga gitu kan, dosennya nggak peduli lu ngerti nggak ngerti, pokoknya ngomong terus. Muatannya dibanyakin. Ya, saya banyak lihat perusahaan yang nggak bisa bedakan ini adalah bisnis dan akademis. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, ini penilaian saya. Banyak yang tidak bisa bedakan. Ini bukan akademis Bapak Ibu. Ini bukan universitas, ini bisnis. Bisnis itu very result oriented. Ya, saya tidak pungkiri penting knowledge, kompetensi, skill, tapi sekali lagi ini medianya. Kita perlu pikirkan, kita perlu rancang media ini bagaimana ending resultnya sekali lagi itu mengalami perubahan. Jadi nggak bisa dalam 1 hari 6 jam, 8 jam kita memberikan training dengan muatan yang begitu padat. Bapak Ibu berharap apa? Apakah knowledge only atau perubahan? Nah, itu dia. Nah, lalu yang kelima. Ya, harusnya pelatihan itu banyak menekankan practical step-nya. Exercise-nya. Case study-nya yang lebih banyak. Yang keenam ya, kesalahan yang keenam atau tips yang keenam. Ya, Bapak sekalian. Kita nggak mempersiapkan pola pikir peserta, super soft skill yang kita nggak persiapin. Yang ada adalah apalagi dikasih PR, dikasih studi kasus, wah banyak orang yang pada komplain. Ya, kalau saya merancang sebuah program pelatihan, ya katakan dari 100% saya punya materi, saya akan sisipkan 10% untuk mindset Bapak Ibu. Ya, untuk menemukan big why-nya. Saya akan sisipkan itu. Dan saya akan sisipkan di berbagai sesi, jadi nggak sekaligus. Ya, supaya mereka tuh secara mental, pola pikirnya mereka tuh siap. Ya, mereka tuh siap. Nah, lalu ya tips yang ke-7, repetisi, repetisi, repetisi. Nggak ada tawar-menawar. Mana ada orang belajar sesuatu langsung pinter, langsung skillful, langsung jadi habit. Itu mujizat banget, ajaib banget. Perlu pengulangan, 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 pengulangan dengan berbagai cara. Ya, dengan berbagai cara Bapak Ibu. Nanti saya kasih Anda, saya punya metode. Ya, ketika saya membimbing klien Bapak Ibu. Ya, makanya saya seringkali menawarkan klien, Pak, Bu, Bapak mau cuma sampai 2 hari aja trainingnya, atau kita mau bantu mentoring. Jadi repetisi itu lewat mentoring Bapak Ibu. Dan biasanya saya sangat menyarankan minimal 3 bulan. Sampai terjadi transformasi atau perubahan. Ini penting banget Bapak Ibu. Kalau Anda tidak lakukan repetisi, mungkin Anda bilang, Pak, kita sibuk Pak, kita udah banyak program banget. Berarti Anda sangat program oriented. Saya ulangi lagi ya, Anda sangat program oriented. Anda tidak result oriented Bapak Ibu. Ya, resultnya dari kacamata pengusaha loh. Ya mereka pengen konkret-konkretnya aja. Targetnya tercapai, KPI-nya tercapai gitu loh. Makanya Anda harus memahami Bapak Ibu, merancang sebuah program pelatihan itu mesti holistik. Tanya usernya sekali lagi, maunya apa? Ya. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, ya, harus didorong semangat untuk mempraktekkan. Ini nggak mudah loh Bapak Ibu. Ya, saya punya pengalaman di bulan pertama nih kalau di mentoring ya, itu masih semangat 45. Bulan kedua udah mulai drop 10%. Bulan ketiga, kalau nggak hati-hati bisa drop 50% semangatnya Bapak Ibu. Ya, oke. Terima kasih yang udah mengisi ya. Saya sambil menunggu yang lain tolong isi kami punya kuesioner ya.
Jadi ini Anda perlu perhatiin, gimana tetap bakar mereka punya api, semangat untuk praktekkan apa yang mereka pelajari. Dorong mereka untuk kompetensinya naik. Nah, caranya adalah bagaimana? Temukan big why-nya mereka. Kenapa mereka mau sukses? Kenapa mereka mau berhasil? Kenapa mereka harus berprestasi? Temukan big why-nya. Saya pernah berikan webinar tentang bagaimana menemukan big why beberapa waktu yang lalu. Kalau Anda pernah join, Anda praktekkan. Yang ke-9, evaluasi secara berkala. Kalau yang ini banyak yang lakukan. Cuma sayangnya, yang dievaluasi itu hanya teorinya, ya hanya sampai teori, Bapak Ibu sekalian. Ada juga perusahaan yang dievaluasi sampai kompetensi, hanya berhenti sampai kompetensi. Itu udah bagus. Saya dorong Anda lanjutin sampai hasilnya gitu. KPI-nya. Makanya tergantung Anda punya training itu desainnya apa. Orientasinya hanya naikin kompetensi atau orientasinya adalah KPI-nya tercapai. Ya, contoh yang saya tadi, produksi. Pokoknya kita punya problem nih, kita punya error rata-rata di atas 1%. Kita mau turunin 0,5% kalau bisa. Jadi dari 1,5 menuju ke 0,5. Ini contoh yang paling gampang. Atau penjualan. Target penjualan adalah 500 juta per bulan. Sekarang baru 300 juta per bulan. Nawar-menawar dulu dengan bos. Boleh nggak bos? 400 juta dulu deh. Kita training nih. Anda perlu cari cara bagaimana bisa mencapai 400 dengan berbagai materi pelatihan yang ada 3 tadi. Hard skill, soft skill, super soft skill, Bapak Ibu. Nah, yang ke-10, Bapak Ibu. Tentukan. Nah, saya pakai kata tentukan yang gede ya, Bapak Ibu ya. Siapa yang harus ambil keputusan? Ambil tindakan tegas apabila ada peserta yang tidak mempraktekkan. Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Kalau yang nguber-nguber orang HRD, saya mau bilang sama Anda, ini saya punya pengalaman ya, nggak didengar, nggak dianggap kebanyakan orang. Nggak selalu ya, tapi sering. Anda gubrak-gubrak mereka nih, untuk mereka praktekkan, tapi atasan langsungnya tidak gubrak-gubrak bawahannya. Maka tidak terjadi perubahan. So it's very important Bapak Ibu, libatkan usernya. Pak, Bu, ini saya menolong Bapak, Ibu supaya target tercapai Pak, KPI-nya Pak, lewat pelatihan ini Pak. Tapi Pak, tolong kami sebagai di HRD Pak, Bapak yang nagih loh Pak. Saya akan jadwalkan Bapak untuk menagih. Nah itu Bapak Ibu yang Anda harus lakukan. Ya, ini 10 tips bagaimana Anda harus praktekkan kalau Anda mau program pelatihan Anda yang membuahkan perubahan, bukan hanya kompetensi, apalagi knowledge only. Ya, nah saya kasih contoh case-nya ya Bapak Ibu. Ketika saya merancang tentang leadership training, saya cerita nih Bapak Ibu. Ya, saya mulai training leadership, memberikan training leadership ini dari tahun 2000-an, tahun 2000 sampai tahun 2010 deh. Saya kok nggak puas ya. Karena ketika saya balik lagi ke klien saya cuma ngomong gini, Pak, paling bertahan 2 minggu, sebulan, udah selesai, lupa lagi Pak. Wah, saya putar otak. Ya, apa yang harus saya lakukan kalau begitu? Ya, trainingnya supaya, ini contoh ya, saya ngambil training leadership, management, coordination, materi ini, training leadership. Nah, kira-kira tahun 2011-2012, saya mulai meracik strateginya dengan memperhatikan 10 poin tadi. Ya, saya mulai merancang sebuah program yang namanya LMC System. Saya tidak memberikan training leadership saja. Karena kalau saya berakhir hanya sampai training leadership, itu hanya selesai 2 hari, kelar. Hari ketiga, lupa Bapak Ibu. Tapi saya menolong klien bagaimana itu jadi sistem. Apa sih artinya jadi sistem? Diterapkan, dievaluasi, dipantau. Itu sistem Bapak Ibu sekalian. Nah, saya akan mulai Bapak Ibu, ketika saya masuk ke sebuah perusahaan, kaitan dengan menerapkan LMC system, saya akan tanya,
Anda boleh screenshot nih Bapak Ibu. Di perusahaan Bapak, Ibu, problem-problem ini terjadi nggak? Ya, Bapak Ibu, problem-problem ini terjadi apa enggak? Nah, Bapak Ibu, Anda coba baca sebentar deh. Anda baca sebentar aja. Saya mulai selalu dari problem, Bapak Ibu. Terjadi nggak problem-problem? Ada perusahaan yang 10-10-nya ada. Ada yang cuma 7. Ada yang cuma 5. Ada yang cuma 2. Oke. Pokoknya ketika udah kita deteksi problemnya, Pak, Bu, dalam waktu 3 bulan kita perbaiki ya, sampai terjadi perubahan. Ya, problemnya ini kan problem LMC, Bapak Ibu, Leadership Management Coordination. Saya akan tanya dia lagi. Kalau problemnya ini diatasi, KPI apa yang Bapak Ibu mau lihat? Nah, saya akan diskusi dengan klien. KPI-nya apa yang mau dilihat? Ya, contoh. Oh, Pak, kami mau lihat deh laporan nggak boleh terlambat lagi. Oke, bagus. Pak, kami mau lihat tingkat kesalahan dalam produksi berkurang, bagus. Kita kuantitatif. Ya, termasuk Bapak Ibu, saya mendeteksi, Pak, Bu, di perusahaan Bapak sekarang, di leadership-nya, itu ada di kolom kiri atau kolom kanan. Leader-leadernya Bapak kuratif, result oriented doang, Superman, individualistis, close communication, hanya instruksi, work hard only. Apakah ini terjadi, Pak? Ini kita sepakati dulu, Bapak Ibu. Ini kita sepakati dulu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini kalau saya udah sepakati, oh ini kan dia menyadari dong, kita punya penyakit. Direksi menyadari kita punya problem. Nah, kita mau shifting yang ke arah kanan. Ya, leadership-nya adalah kontennya Bapak Ibu. Prinsip yang dipakai adalah preventif, proses dan result oriented, nggak hanya result. Makanya kenapa Bapak Ibu LMC sistem yang saya rancang, itu saya fondasinya adalah risk management leadership. Artinya gini, saya nggak mau para leader itu ngambil resiko target hariannya nggak tercapai, target mingguannya nggak tercapai. Jadi saya banyak sekali tools-nya saya menggunakan tools preventif. Ini yang saya rancang. Kenapa? Karena saya ingin KPI mereka tercapai. KPI mereka ngalamin perubahan. Ya. Kemudian saya mau membuat satu kultur kerja bukan Superman tapi bangun super team. Maka akan sangat di-stressing melatih karyawan. Lalu tim koordinasinya mesti bagus, open communication-nya mesti bagus, dan bukan hanya instruksi tapi leader memberdayakan. Bukan work hard only tapi kerja cerdas. Nah, mindset ini yang kami proses Bapak Ibu, dikemas dalam LMC system. Nah, kemudian saya mulai pikirin gimana ya terjemahkan ini semua ke dalam practical tools, how to-nya Bapak Ibu. Jadi saya nggak banyak main definisi ini, menurut ini saya udah nggak. Tapi saya udah langsung jebret 2 hari itu how to-nya. Nah, maka saya punya leadership yang berbasis risk management. Kami memperkenalkan adanya 10 tools. Managing people, managing tasks. 10 tools ini yang kita betul-betul latih cara memakainya. Practical, karena sekali lagi, ya nggak bisa teori-teorian deh. Ya nggak bisa teori-teorian Bapak Ibu sekalian. Udah langsung caranya bagaimana? Ingat loh Bapak Ibu, kita bukan universitas. Anda bukan universitas. Yang penting ada konkret-konkretnya aja. Supaya targetnya tercapai itu gimana. Nah, jadi Bapak Ibu, Anda harus mendesain program pengembangan SDM Anda. It's not only training. Bapak Ibu mesti punya mindset, ini adalah sebuah transformasi. Nah, LMC sistem kami yang saya desain adalah, pertama Bapak Ibu, kita akan perkenalkan 10 practical leadership yang bisa segera dipakai. Hands-on. Jadi Bapak punya training harus hands-on yang bisa dipakai. Yang kedua, saya lakukan pemetaan tipe-tipe orangnya. Saya saya mengenal dulu tipe orangnya bagaimana. Supaya bisa menyesuaikan cara pakai tools ini gimana. This is very important. Karena nggak bisa sembarangan orang treatmentnya sama.
Nah, saya juga siapkan template-template yang tinggal ditiru. Sekali lagi, intinya adalah apa? Ini transformasi, ini bukan berbagai teori-teori. Nah, saya untuk ada repetisinya, Bapak Ibu, saya sangat menyarankan klien di follow up. Nah, kami menawarkan 6-10 kali sesi mentoring untuk penerapannya. Jadi Bapak Ibu, Anda punya program pelatihan, mendingan judulnya nggak banyak dalam setahun, tapi lebih banyak kepada follow up-nya. Nah, saya punya durasi mentoring, satu topik, 3 bulan. Butuh 3 bulan sampai jadi habit. Ya, dan kami sebagai coach akan review. Berikan feedback, penerapannya udah sampai di mana. Dan sekali lagi, repetisi is a king. Sampai jadi habit ya, dengan berbagai cara ya pasti repetisinya. Nah, outputnya apa sih Bapak Ibu? Yang kami lakukan ini outputnya apa? Ya, kita berharap terjadi perubahan habit dan culture, terutama kaitan dengan leadership, manajemen, koordinasi. Habitnya berubah. Lalu efisiensinya naik. Ingat loh Bapak Ibu. Ya bukan kompetensinya dia naik, efisiensinya naik. Lalu membuat leader-leader itu lebih happy, mimpin anak buah nggak emosional. Ya, saya banyak melihat kita memimpin karyawan tuh emosi banget, ngejengkelin banget Bapak Ibu. Dan kerjasama kita antar bagian juga lebih happy. Sinergi antar bagian meningkat. Dan ini yang paling penting, rotinya tercapai. Ini loh Bapak Ibu, output yang Anda mesti pikirkan dalam desain training Anda. Saya mau tanya Anda, sanggup nggak Anda punya program training sampai belasan dalam 1 tahun, bahkan puluhan dalam 1 tahun? Kalau Anda mau dapatkan output ini, impossible Bapak Ibu, kecuali Anda punya HRD ada 10 orang kali ya. Dan itu pun karyawan akan setengah mati ngejalanin. Ya, akan setengah mati ngejalanin. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh testimoni ya. Jadi kami cek lagi nih. Setelah 5 bulan, setelah sekian bulan gitu ya. Hasilnya gimana? Benar nggak terjadi perubahan? Nah, ini salah satu contoh. Ya, di tulisannya adalah begini. Ya, setelah training yang diikuti oleh banyaknya kepala tim, pekerjaan lebih cepat dan tepat waktu. Karena perubahan tidak terjadi dalam tim sendiri, tapi secara menyeluruh. Sehingga mendukung program kerja tim yang berkaitan. Ini salah satu testimoni kami punya klien. Kemudian Bapak Ibu, selama mengikuti training dari Pak Freddy, hal yang paling terasa adalah disiplin waktu, di mana planning dan kerjaan yang dilakukan secara terarah dan terukur, koordinasi antar divisi jauh lebih mudah dan lebih kompak. Anda lihat, terjadi perubahan culture, perubahan habit. Ini yang Anda perlu lihat Bapak Ibu. Ya, contoh lagi, yang terasa setelah training 3 bulan, pekerjaan menjadi lebih fokus, planning mingguan bulanan, ya karena ada planning mingguan dan bulanan, dan meningkatkan rasa disiplin. Ini orang yang berbeda ya, dia ngomong disiplin lagi. Baik disiplin dalam waktu, penyelesaian target, dan tidak sia-siakan planning yang dibuat. Dan gali potensi dalam tim lebih dalam lagi. Sudah belajar treatment jenis apa yang harus diberikan saat hadapi member atau anak buah yang berbeda-beda, yang berulah, yang lambat dalam menyelesaikan tugas. Nah, Anda perhatikan Bapak Ibu di sini. Terjadi perubahan culture. Ini yang Bapak Ibu harus dapat hasil akhirnya.